Ketemu lagi sama Om yang paling ganteng seantero Multiverse. Gimana kabar para pecinta Jav yang ada di seluruh Multiverse? Nganunya masih sering bangun duluan saat pagi? Brengsek. Kali ini kita bakal membahas lanjutan manhwa yang berjudul My School Life Pretending to be a Worthless Person. Penasaran? Sama, Om juga penasaran. Jika kalian tertarik untuk membaca manhwa lainnya, silahkan cek playlist yang ada di atas atau yang ada di deskripsi di bawah. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Bertempat di tempat yang sama seperti chapter sebelumnya, Sungho terheran melihat Jinsung yang seperti itu dan berkata jika sebenarnya idea milik Jinsung ternyata bukanlah semata-mata idea rank F. Sungho lalu bersiap mengeluarkan skill miliknya, tapi hal itu langsung dinotis oleh Jinsung yang berkata, "Ideamu ternyata berada di rank B dan kurasa idea itu lebih tai daripada yang kuduga." Sontak hal itu membuat Sungho terkejut dan terheran karena Jinsung bisa melihat idea seseorang. Menanggapi hal itu, Jinsung tertawa sambil menjulurkan dagger miliknya dan mengeluarkan niat membunuh yang kuat hingga membuat Sungho sedikit tertekan. Jinsung berkata jika dia kagum dengan Sungho karena bisa bertahan sejauh ini dan berharap Sungho bisa bertahan sampai akhir. Penonton yang ada di sana merasa tidak sabaran, menganggap mereka sedang berdiri saja tanpa adanya baku hantam yang terjadi. Di sini terlihat Sungho yang sangat waspada mengingat sikap yang ditunjukkan oleh Jinsung sangatlah dingin. Sedingin sikap dia sama kamu? Iya, kamu. Kembali ke Yuje yang merasakan energi pekat dari niat pembunuh Jinsung dan merasa jika itu sangat berbeda dari yang dia rasakan sebelumnya saat berhadapan dengannya. Melihat Jinsung yang sudah bersiap menyerang, Yuje lantas merasa jika dia tidak bisa membiarkan Jinsung seperti itu karena pasti akan sangat berbahaya. Dia lantas memerintahkan seluruh anggotanya untuk menyerang Jinsung secara bersamaan. Hal itu pun dinotis oleh Sungho dan juga Jinsung. Diperlihatkan Jinsung yang sudah tertangkap oleh Yuje dan juga anggotanya. Sungho lantas berkata apa maksud dari semua ini kepada Yuje. Yuje dengan tegas menjawab jika dia hanya melindungi ketua tim miliknya. Dan hal itu sama seperti yang dilakukan Sungho sebelumnya. Sambil terlihat sedikit bersalah, Sungho mengatakan jika dia tidak perlu dilindungi sama sekali. Tapi hal itu berbanding terbalik dengan keadaan yang Sungho hadapi saat ini. Karena pada saat mereka semua menyerang Jinsung secara bersamaan, Jinsung dengan beringas dan cepat bisa dengan mudahnya menyerang mereka lebih unggul sepersekian detik. Dimana hal itu membuat Sungho terkejut karena belum pernah melihat orang yang bereaksi secepat Jinsung sebelumnya. Sungho lalu berkata kepada Yuje jika dia belum yakin 100%. Akan tetapi lepas ideamu sebelum rusak lebih jauh lagi. Betapa mengejutkannya, ternyata Yuje terkena damage yang cukup besar akibat dari serangan Jinsung barusan. Hal itu lantas dialami oleh seluruh anggota tim yang menyerang Jinsung, yang membuat seluruh gelang mereka semuanya hancur. Sungho lalu berkata kepada Jinsung yang sudah diamankan oleh anggota timnya, "Apa kau sudah kembali normal, Par Jinsung?" Sambil tertawa, Jinsung mengatakan jika mereka memiliki kerjasama tim yang baik dan merasa jika ini sudah lewat dari 5 menit, jadi mereka harusnya melepaskan dirinya sekarang juga. Sungho lalu memberikan saran kepada Jinsung jika dia ingin bertarung dengannya lain kali tanpa adanya hambatan atau gangguan sama sekali. Jadi Jinsung harus bersiap sampai hari itu tiba. Sambil terheran, Jinsung lalu mengatakan jika tidak akan ada yang kedua kali. Mereka semua lalu pergi dan meninggalkan Jinsung sendiri. Paijo lantas terheran karena Peleton 10 tahun kedua tim ketiga milik Giong bisa memenangkan pertarungan tersebut. Shin lalu berpindah ke kantor kepala sekolah. Di sana terlihat ada seorang pria tampan dan rupawan, 11-12 lah dengan Om. Sebut saja dia penasehat. Tujuannya ke sana adalah meminta sebuah file kepada kepala sekolah. Ya, lalu dia melihat sebuah file yang menunjukkan murid yang sangat terkenal di sekolah itu. Dia adalah An Sungho. Pak Kepsek pun berkata jika Sungho adalah yang terbaik dan kebanggaan dari SMA Hyundai. File tersebut menunjukkan jika Sungho tidak mendapatkan penghargaan apapun sewaktu di SMP dulu, tapi
Saat di SMA, dia bisa memenangkan seluruh kompetisi yang ada di sana. Dan itu semua disinyalir berkat idea rank B yang dimiliki oleh Sung Ho. Saat asik melihat, sebuah file terselip keluar dan menunjukkan file dari Park Jin Sung. Penasehat lalu berkata, apakah ada murid pelatihan di sana? Pak Kepsek menjawab dengan tampang down. Jika benar ada murid yang sedang berstatus pelatihan di sana. Hal itu karena dia memiliki rank yang sangat rendah bahkan melebihi seorang murid SMA tahun pertama. Penasehat merasa sedikit terkejut mendengar hal itu dan melihat sesuatu yang menarik dari sana. Dia lalu menanyakan apakah murid tersebut memiliki file resume di masa lalu. Saat sedang melihat file dari Jinsung, dijelaskan jika Jinsung kehilangan orang tuanya saat berumur 8 tahun. Karena hal itu mengakibatkan dia tidak bisa memanifestasikan idea yang ada. Dia juga sering dicemooh oleh om dan juga bibinya. Bukan om yang cemooh ya, sumpah, betulan bukan om. Saat berumur 10 tahun, seorang perampok masuk ke dalam rumah mereka yang menyebabkan tubuh dan juga pikiran mereka terluka. Karenanya mereka berdua harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi berkat kejadian itu, Jinsung bisa mendapatkan idea miliknya. Penasehat lantas merasa curiga jika Jinsung sedang menyembunyikan kekuatannya dengan sengaja dan memutuskan untuk menemui Park Jinsung secara langsung. Tapi Pak Kepsek merasa jika itu mungkin tidak akan bisa dilakukan karena tak lama lagi Jinsung akan dipindahkan ke sekolah lain dan menanyakan alasan dari penasehat yang membuat sekolah menjadi sekolah militer. Saat ditatap dengan tajam, Pak Kepsek merasa jika pertanyaan yang diajukan mungkin salah dan tidak sembarangan untuk dipertanyakan. Sambil tersenyum, penasehat mengatakan, jika dengan sistem ini, seluruh siswa bisa mengubah diri mereka terlebih dahulu menjadi lebih baik lagi. Ending chapter yang sangat menasehatkan. Oke, sekian dulu pembahasan manhwa kali ini. Jangan lupa pencet tombol subscribe dan juga pencet tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwaverse. Saya Om yang paling ganteng santero multiverse. Adios, kembang pasir, kentut naga. Sekian dan salam baku hantam.